Nah, berikut ini adalah nilai tegangan izin desain. Dengan izin desainnya ini, yang kita baca tetap 2, itu tegangan FB atau tegangan lentur dan E minimum gitu ya. Karena pada balok itu ada tekuk juga, seperti pada kolom. Itulah mengapa kita menggunakan nilai E minimum. Nah, apa itu faktor penggunaan rebah? Seperti saya bilang tadi, pada cording itu digunakan kedua arah sumbu lemah sama dan sumbu kuat dari penampang gitu ya. Apabila kayu dengan tebal 5 sampai dengan 10 cm dibebani pada muka lebar, maka nilai desain lentur acuannya harus dikalikan dengan faktor penggunaan rebah seperti ini. Gitu ya. Jadi nilainya malah justru memperbesar. Kemungkinan sih gini, memang tegang sama seperti modus elastisitas ya. Modus elastisitas antara antara sumbu kuat dan sumbu lemah itu beda. Modus elastisitas lentur. Itulah mengapa juga tegangan lentur juga beda. Antara sebuah kayu dipasang dalam sumbu kuat seperti ini diuji lentur, itu tegangan lenturnya akan berbeda dengan kayu yang diujinya ditidurkan dari sisi lemahnya gitu ya. Nah, itulah uniknya kayu. Kayu itu memang anisotropik ya. Jadi antara balok berdiri sama balok tidur itu beda. Nah, balok tidur ternyata memiliki tegangan kekuatan tegangan lentur lebih kuat daripada balok yang berdiri. Maksudnya gini, kekuatan itu maksudnya adalah nilai tegangannya ya. Tegangan batasnya itu lebih kuat. Nah, di sini angkanya kan 1, sekian. Berarti ini lebih kuat daripada sumbu kuatnya. Seperti ini bentuknya. Gitu. Nah, kalau pada cording kita sih maksudnya nggak kayak gini. Cording itu sumbu lemah itu bentuknya adalah misalkan ini cordingnya miring gitu ya. Cording ini kan miring. Nah, cording tadi kan dipasangi ada reng, ada usuk. Gayanya bekerja ke arah gravitasi. Ini kan ke arah vertikal lurus gravitasi biasa. Nah, gaya gravitasi ini itu kita pecah menjadi arah sumbu kuat. Ini arah sumbu kuat dan ada arah yang sumbu lemah. Jadi gaya ini kan resultan, bisa kita pecah arahnya. Nah, ini. Nah, inilah saya bilang penggunaan sumbu lemah gitu ya. Sebenarnya ini itu letaknya di sini. Nah, letak itu di sini. Ini letaknya gitu. Jadi pada coding itu memang secara fisik sih tidak langsung seperti gambar ini. Seperti gambar ini enggak. Cuman secara gaya-gaya yang bekerja itu ada yang gaya yang sisi lebar di muka lebar. Gitu. Gayanya berupa langsung bending momennya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi bukan berarti coding kita benar-benar ditaruh di sisi lemah seperti ini enggak. Aslinya kayak gini, miring. Baik, saya lanjutkan. Faktor kombinator berulang apa itu? Nah, CR ini itu ketika kayunya mempunyai dimensi tebalnya 5-10 cm, harus dikalikan dengan faktor kombinator berulang sebesar 1,15. Jadi memperkuat juga. Nah, apabila kombinator tersebut digunakan sebagai joist, batang pada rangka batang, boarding, deck, balok lantai atau kombinator yang serupa, yang satu sama lainnya berkontak sejarak tidak lebih dari 600 atau 61 cm dari as ke as. Berkontak ya. Berkontak itu gini maksudnya. Saya kembali ke sini. Nah, jadi jarak antara cording satu dan cording lain itu tidak lebih dari 61 cm. Kenapa disebut berkontak? Karena antara cording satu dan cording lain itu dikontakkan dengan adanya batang usuk ini. Itu kenapa dibilang berkontak. Gitu ya. Jadi dua itu. Nah, nilainya mutlak 1,15. Nah, kenapa ini? Saya mengambil pendapat dari Pak Ali lagi, Pak Ali Awaludin ya. Faktor CR ini mengakomodir efek beban yang ditahan oleh semua balok yang bekerja bersama-sama karena adanya sistem penutup atau sistem usuk tadi yang menghubungkan antara balok cording yang satu dengan balok cording lain. Ekstrimnya ya, apabila ada satu beban terpusat, gitu, ada beban terpusat pada satu balok, maka beban terpusat itu sejatinya tidak ditanggung oleh balok
itu sendiri, tapi ditanggung oleh bersama-sama. Contoh, ini. Kalaupun ada gaya terpusat, jadi ekstremnya ya, ada satu gaya terpusat di sini, ini, persis pada grounding tengah gitu. Maka sebetulnya ketika ini melundut ke arah bawah karena grounding ini, kita akan menarik grounding yang atas dan grounding yang bawah, ini ya, grounding bawah dan grounding atas juga ikut melundut ke arah bawah. Karena ada sistem usuknya ini gitu. Jadi ekstrimnya gitu. Padahal semua beban itu ada di grounding tengah. Tapi nanti lendutannya itu bekerja bersama-sama. Itu maksudnya. Nah, itulah kenapa faktornya itu memperbesar. Karena sebenarnya yang dia tidak ditanggung oleh balok grounding tengah sendirian, tapi ditanggung oleh 3 buah balok di kiri dan kanannya. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Faktor tusukan. Nah, faktor tusukan ini ternyata setelah saya membaca sumber dari SNI ini, ternyata faktor tusukan yang dimaksud itu adalah dalam bahasa Inggris disebut inchising. Inchising itu seperti injeksi. Nah, ini. Jadi di luar negeri gitu ya, itu teknologi penguatan kayunya itu adalah dengan menginjeksikan, menusuk-nusuk seperti ini. Apa yang ditusuk? Yang ditusuk itu adalah cairan anti rayap. Jadi anti rayap itu biar bisa masuk ke dalam kayu gitu ya. Sehingga kayu tidak ada resiko sama sekali dimakan sama rayap. Nah, kalau kalian perhatikan ini, permukaan yang ditusuk itu di 4 sisinya. Nih, walaupun kedalaman tusukannya kecil gitu ya. Nah, tusukan ini ternyata itu akan mengurangi kekuatan gitu. Terutama pada eh, tegangan lentur itu mengurangi sampai 0,8. Artinya hilang 20%, cukup besar. Nah, kenapa kok begitu? Karena lihat lubang-lubang itu ada di permukaan. Sedangkan tadi dari gambar tegangan lentur, nah ini, dari gambar tegangan lentur kita tahu tegangan terbesar itu pada permukaan tekan dan permukaan tarik. Padahal di sini tadi ada banyak lubang gitu ya. Itulah mengapa faktor tusukan ini cukup signifikan mengurangi kekuatan lentur ketika jumlahnya itu lebih dari 11.840 tusukan per meter persegi gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah diambil sampel ukuran 10,16 mili kali 9,53 mili, disampel dikotakin di sini ya. Gitu. Kemudian dari sini dihitung pada berapa tusukan. Nanti jumlah tusukan dibagi dengan luasnya dikonversi dalam bentuk meter persegi. Kalau ada tusukan lebih dari 11.840 tusukan per meter persegi, itu bahkan dikurangi sampai 0,8. Nah, kalau di Indonesia gimana? Sementara ini kok saya belum tahu ya ada metode kayak gini di Indonesia. Biasanya kita kalau metodenya masih menggunakan mencelup gitu ya, dicelupkan. Kalau diinjeksikan pun juga setahu saya tidak sebanyak ini lubangnya gitu.